sekarang ospeknya pada offline kan, anak-anak kuliah ini. Nah, karena Maul ini merasakan rasanya ospek online dan gue tidak merasakan, gue pada saat itu gue merasakannya ospeknya tuh offline gitu. Yes. Bagaimana rasanya ospek? Itu bener-bener gak ada rasa ospek-ospeknya sama sekali. Sumpah? Sih. Kayak karena lo cuman join Zoom, lo kayak disuruh, kalau gue dulu harusnya pakai baju putih, bangun jam 8 pagi, udah join Zoom itu dengerin apapun yang mereka omongin. Tapi even temen gue itu ada yang make kayak apa sih background video gitu loh, jadi kayak dia tidur aja aslinya. Oh, gue tahu itu viral banget tuh dulu cara-caranya hacksnya. Iya kan, hacksnya untuk gitu. Gila, kacau banget kayak dia. Jadi dia udah bikin video gitu, dia lagi dengerin Jadi aslinya dia tidur aja tuh, dia cuma ngeplay aja. Jadi kayak berulang-ulang gitu loh satu video gitu. Jadi kayak itu gila banget, gak kerasa banget sih dia. Keren sih. Iya. Makanya kalau misalnya lo nanya gitu ya, gue lebih tim online sama tim offline ya, gue gak bingung karena sebagai tim online gue tuh mau banget untuk kuliah offline. Gue gak tim online full sih, pas semester akhir-akhir gue semester 5 itu gue udah offline. Cuman tetap aja gitu. Awal-awal masuk kampus lah ya kan. Iya, harusnya tuh online. Euforianya tuh kan pas lo semester 1, 2, 3 kan. Iya, bener kan? banget. Itu euforianya banget. Seseorang anak kuliahan itu 1, 2, 3 dan gue gak ngerasain itu jadinya. Iya. Jadi kayak aduh bete banget gitu loh. Dan tapi ya sebenarnya kayak kalau misalnya lo nanya gue online atau offline, kayak gue tim hybrid deh. Ya jadi kayak dibagi dua gitu, campur ya. Misalkan kayak beberapa pelajaran tuh online atau beberapa pelajaran offline, atau enggak kayak misalkan 5 kali pertemuan offline, 2 kali pertemuan online tuh kayak lebih wise dan lebih menarik gitu loh. Oke, jadi misalnya mata kuliah yang lebih gampang, lebih enak dosennya boleh lah offline, kalau yang gak enak baru online gitu ya. Kalau belajar offline, kalau ujian online kalau bisa gitu. Iya, benar. Itu impian semua mahasiswa deh kayaknya. Oke, tapi lo ngerasain ini apa? Kan waktu zaman-zamannya ospeknya, gue lupa angkatan lo apa di bawahnya lo lagi, ada tuh yang dimarah-marahin online gitu. Aduh, sama itu cringe banget, males banget. Itu gimana? Itu yang pakai belt itu kan? Iya kan? Itu ikat pinggangnya dia. Aduh, itu kayak gue kalau misalkan jadi si anak ini gue kayak apaan sih gitu. Ya elah gitu kan. Mau marah-marah juga lu, gue gak tahu orang. Tapi lu ngerasain itu gak? Enggak. Oh, enggak ada ya. Kalau misalkan di UI tuh kayak gak ada marah-marah gitu sih. Gak kayak ada ya. Gak ada tuh komdis so galak itu kayaknya gak ada ya yang gue rasain pas gue selama ospek gitu. Cuman mungkin di kampus-kampus lain masih ada yang kayak gitu dan agak cringe sih, ngerti gak sih kayak? Iya benar. Apa sih yang lo omelin? Bener, ya udah biasa aja kali gitu loh. Iya. Kecuali kalau misalkan emang offline gitu kan. Offline kayak berarti lo lupa nih, lo ke kampus gak pakai ini kan berarti lo lupa gitu kan. Kayak masih oke lah kalau misalkan agak ditegur dikit. Cuman kalau misalkan lo udah di rumah, lo upacara di rumah juga, kayak lo berdiri di ruang tamu. Apaan sih diomelin karena gak pakai belt? Ya udah biasa aja kali bilang, coba itu ambil dulu beltnya gitu. Gak ada 5 menit dia nyampe. Iya, kayak kenapa harus dimana. Dan ya gue juga nonton video itu, gue cringe banget sih. Kayak gue kayak oke. Gue yang malu sih. Iya, gue yang malu sih. Kayaknya aneh banget aja. Emang gitu. banyak sih sebenarnya mau cerita-cerita lucu, kejadian-kejadian lucu di masa kuliah online gitu kan. Ada satu lagi sebelum lo beralih ya. Satu lagi lo inget gak sih? Gue gak tau lo tau apa enggak, tapi yang ini, yang orang pakai efek alien. Gue tadi mau bahas itu. Gue mau bahas itu tadi. Aduh, apa? Gue mau bahas itu. Gue kira lo mau shifting ke offline gitu. Belum. Iya kan? Karena menurut gue ceritanya kuliah online tuh banyak banget dibanding kuliah offline. Dan semua itu viral kan. Itu gue mau yang lucu-lucu impromptu ya. Siapa sih impromptu? Itu lucu banget yang kayak udah gitu ada efek suaranya juga kan. Itu lucu banget. Itu kayak aduh sumpah gue gak kuat. Itu lucu banget. Ingat-ingat itu ya. Makanya tadi gue mau bilang kan, kejadian tuh lucu. Masa banyak gitu yang pertama cringe soal ospek marah-marah online lah. Kedua, efek-efek ini kan viral banget kan. Masa-masa lucu banget. Pandemi ini karena semua lewat platform digital gitu, online, Zoom dan lain sebagainya, kan banyak orang yang menciptakan efek-efek. Iya, sumpah. Diperbarui semua dan adalah si efek alien ini ya. Gue tuh kalau inget video itu, gue ketawa banget mau. Itu lucu. Soalnya dia tuh sebenarnya kayak nanya gitu kan. Dia nanya ke pembicaranya. Gue masih ketawa banget asalnya. Dia tuh nanya kayak, saya izin bertanya. Saya izin bertanya. Mungkin dia nanyanya kayak gitu kan. Iya, cuman karena ada efek suara jadi kayak saya izin bertanya. Jadi kayak gitu ya. Gue gak bisa niruin sih, tapi pokoknya suara alien lah. Itu lucu banget. Kayak itu terngiang-ngiang gak sih? Kayaknya itu best moment di
kuliah online deh ya gak sih? Iya, terus yang lucunya moderatornya entah siapa lah ya pokoknya yang itunya tuh kayak bilang Mas efeknya belum dimatiin gitu kan, tapi dianya nggak bisa cara itu kayak diomelin dikerjain atau gimana ya sama temennya. Itu lucu banget terus gue nggak tahu, tapi pokoknya si pembicaranya juga ketawa kan ngeliat dia kayak ya Allah nih orang dia makasih dia udah nanya gitu kan, tapi kenapa harus kayak gitu gitu. Semua itu lucu banget, itu benar-benar dianya juga kayak bingung gitu dia kayak bingung kebingungan sendiri. Sayang dia bilang kayak saya nggak ngerti cara matiinnya, tapi dengan suara efek alien dan muka aliennya itu. Aduh itu lucu banget sih Ya, tapi gue nggak tahu deh itu di kampus mana. Gue juga nggak tahu sih di kampus mana. Kayak viral di Twitter aja intinya kan. Itu viral banget dan iya kacau. aduh itu gue nggak berhenti ketawa sih. Gue sampai sekarang tuh kalau masih nginget video itu rasanya tuh kayak aduh ini lucu banget lagi, ini benar-benar jujur banget. Iya benar sih, benar. Makanya memang sebenarnya ya ada plus minusnya sih, kayak lo bilang ya kuliah online ataupun offline gitu. Iya cuman kalau online itu ada lagi plusnya ya. Apa? Wait, kita ngomongin plus dulu kali plusnya ya dulu, sebelum minus-minusnya ini ya. Plusnya menurut gue untuk kuliah online yang pertama kayak tadi lo bisa kuliah jam 8 lo baru bangun jam 7.55. Iya benar. Kan? Gak perlu mandi, gak perlu apa ya kan. Kayaknya gak ada tuh yang mandi bener, gak perlu make up, yang cewek-cewek cukup pakai efek aja ya kan. Ya kan tambahin alis bener, ya kan? tambahin ini merah dikit bibir. Gak perlu pakai lip tint, gak perlu banget. Lo cukup pakai efek aja. Effortless itu untuk kuliah kan. Bener banget. Dan kayak lo pakai aja tuh daster. Gue sering banget pakai daster piyama atau nggak sih, ada tetap ada kerahnya. Tapi daster itu gue sering banget. Terus habis itu mungkin ada juga yang kayak bawa atasannya rapi, bawahnya kan ada tuh ya atasannya kayak pakai kemeja, bawahnya pakai celana gitu, apa skort atau celana rumahan gitu. Itu enak banget sebenarnya dan lebih fleksibel kalau misalkan masalah waktu. Kayak dulu sebelum gue kuliah offline, itu gue kuliah online itu gue semester 3 itu gue sambil magang. Dan magangnya tuh juga sebenarnya WFA. Jadi kayak full remote gitu loh. Jadi itu enak banget. Gue bisa kuliah tapi gue bisa ngerjain magang gue juga. Dan mungkin orang teman-teman juga banyak yang gitu yang bisa ngambil part time, yang kerja remote dari mungkin ada yang dari luar negeri segala macam. Itu tuh enak banget, jadi lebih fleksibel gitu. Benar-benar. Itu plusnya lah ya. Itu plusnya kuliah online dan juga ada lagi plusnya nih kalau buat kita anak kuliahan nih. Misalnya kita ditanya-tanya sama dosen gitu kan. Lo tuh kayak lo bisa googling. Wah iya banget. Ya kan? Segampang gitu, karena kan kadang tuh ada tuh dosen yang suka tiba-tiba nanya-nanya gitu kan. Iya, yang nembak ya. Bener, yang nembak gitu kayak ini apa gitu. Dan wah ini kalau gue ceritain nih Mol, gue tuh banyak banget kejadian semasa gue kuliah online. Ketika gue nggak bisa jawab, gue tuh googling atau enggak nanya temen. Maksudnya kayak punya grup yang kayak bantuin gue apa nih. Dan lo tuh punya timing untuk apa ya, kayak kasih space waktu nggak langsung jawab, ngerti nggak sih, dengan alasan sinyal. Iya bener banget. Iya kan? Gila, sinyal atau kan saya nge-lag gara-gara sinyal atau enggak bener mic saya rusak. Bener itu mau jadi wah gue sih kacau banget sih selama kuliah online ya. Gue pernah ada satu mata kuliah statistik. Gue tuh memang kurang banget kan di soal hitung-hitungan gitu kan. Dan gue tuh inget banget di mata kuliah statistik gue tuh dipanggil lah, tiba-tiba gue ditunjuk lah sama dosen suruh jawab soal nomor berapa gitu kan. Itu gue panik banget Mal. Mana gue kayak nggak ngerti gimana gitu. nih. Terus gue ngechat teman-teman gue yang kayak bantuin gue please, siapapun bantuin gue hitungin gitu kan, ngerti gak sih, kayak gue nggak ngerti pokoknya gue kayak gitu. Dan dosennya tuh kayak mana jawabannya gitu, mana gitu. Terus gue selalu jawab dengan maaf pak, mic saya rusak, mic saya mati, error gitu. Terus kayak oke, masih lolos nih di hari pertama kan. Itu alasan pertama gue, mic saya mati gitu ya, gak bisa jawab jadinya. Paling saya bisanya jawabnya lewat chat sih pak, gue jawab kayak gitu. Astaga, tapi itu ini banget sih, itu cara banget common kan? Banget sih dilakuin. Iya kan, penting banget kan. Dan akhirnya udah tuh hari pertama gue kayak gitu. Besok kayak gue udah ganti strategi lagi. Apa nih? Alasan apa lagi kali ini? Wifi saya rusak pak. Ini dosennya sama? Dosennya sama dong. Aduh, terus kayak ya udah, maksudnya kayak mana buktinya gitu kan. Gue matiin aja wifi gue. Terus ya udah, gue matiin wifi gue, terus gue foto. Bener kan pak, rusak. Jadi kayak udah nih nggak diituin gitu kan. Nah waktu
itu kan jam mata kuliah pagi tuh, statistik kan. Gue bilang wifi gue rusak gitu kan, jadi bermasalah, nggak bisa jawab Pak segala macam. Terus sorenya gue kuliah lagi, ada mata kuliah, gue lupa lah, kalau nggak salah hukum, sistem hukum Indonesia. Gue ketiduran Mol. Oke, jadi gue tuh suka banget mata kuliah hukum, gue suka banget. Tapi nggak tahu kenapa pada saat itu gue ngantuk banget. Mata kuliahnya tuh sore jam 3. Wah itu lagi ngantuk-ngantuknya banget. Jam-jamnya ngantuk banget kan. Jam-jam ngantuk banget. Lo bayangin lo kuliah online jam 3 sore, udah gitu hukum yang gimana dosen lo tuh ngejelasin tuh kayak sambil Nina Boboin gitu loh. Suaranya tuh kayak halus kayak gitu. Gue tidur malam. Terus tiba-tiba gue dipanggil, disuruh jawab pertanyaan. Dimana dosen gue ini kalau kita dipanggil terus kita nggak jawab, lo tuh nggak dihitung absen. Ngeri nggak sih? Dipanggil lah nama gue kan, Zevanya. Gue tidur tuh, gue gak tau kenapa gue tuh tidur banget gitu. Zevanya kedua kali kan, gue masih diam aja. Terus gak tau kenapa temen gue tuh ada yang jawab gitu. Please temen gue, lo malaikat banget buat gue. Karena dia tiba-tiba jawab kayak gini. Iya Pak gitu. Pak, kayaknya Zevanya wifi-nya lagi bermasalah deh. Soalnya di mata kuliah yang pagi tadi wifi-nya dia mati Pak. Jadi dia nggak bisa ikut kelas full gitu. Jadi wifi-nya bermasalah lah ini. Kayaknya wifi dia bermasalah deh. Soalnya saya lihat Zevanya ada di ruangan Zoom ini gitu. Terus kayak dosen gue masih kayak, masa sih? Gue nggak tahu kenapa. Gue kebangun Mol. Pas denger suara temen gue ngomong nyebut-nyebut nama gue. Terus gue kayak langsung kebangun. Terus gue udah ngeliat notif gue udah rame banget teman-teman gue. Zevanya mana? Itu lo dipanggil gitu. Absen lo dicoret gitu kan. Terus gue langsung ngechat, Pak maaf, wifi saya bermasalah. Saya bukan wifi bermasalah. Gue bilang, Pak maaf dari tadi saya sudah menjawab, tapi kayak suara saya nggak masuk ya. Wow, gue jawab seperti itu, bener-bener. Terus kayak akhirnya dosen gue ngebaca chat, kolom chat, terus dia bilang, oh ini anaknya udah muncul, oh wifi mic-nya ternyata rusak gitu. Terus gue bilang aja, maaf Pak, ini saya jawabnya lewat chat aja ya. Gue nanya teman gue, tadi dosen gue nanya apa. Gue bilang kayak gitu, akhirnya gue jawab lewat chat. Untung bisa ya. Untung bisa, jadi maksudnya kayak plusnya kayak gitulah. Iya bener-bener. Lu tuh lagi nggak nyimak dosen lo gitu kan, lo tuh bisa kayak ambil waktu gitu memanfaatkan si wifi rusak lah, mic mati lah. Wah, untuk banyak banget alasan sebenarnya. Sebenarnya nggak banyak sih, alasannya cuma itu aja. Dan sebenarnya tuh kayak gue tahu juga kalau misalkan dosen tuh kayak somehow tuh juga curiga gitu loh. Pasti sih. Orang wifi masa dari 40 orang bisa 5 orang yang wifi rusak gitu-gitu kan. Cuman tuh emang gue nggak ngerti kenapa banyak banget yang memakai alasan itu. Iya, karena mungkin dosen tuh mau suuzon juga nggak boleh kan. Jadi kayak siapa tahu betul gitu kan. Bener banget. Mungkin kayak gitu. Jujur, gue tuh juga sering banget kayak gitu. Tapi tuh gue tipe yang gue nggak tahu kenapa gue tuh selalu bangun pas lagi absen. Kayak gue tuh kayak tiba-tiba ada tek bangun, itu tuh either lagi dipanggil-panggil atau lagi di absen. Kayak nggak ngerti aja tiba-tiba langsung kebangun, terus untungnya kayak jawab gitu kan. Dan emang ada beberapa matkul yang kayak dosen tuh kayak nunjuk-nunjuk segala macam gitu kan. Dan kalau yang kayak gitu gue selalu stay karena gue takut banget gitu kan, takut segala macam. Soalnya namanya juga maba ya nggak sih, kayak masih ngebangun nama banget gitu kan. Betul. Dan lucunya tuh waktu tuh gue punya dosen, dia itu ngajar statistika juga. Dan dia emang tipe dosen yang galak banget. Aduh, statistik tuh kayaknya dosennya emang galak-galak. Dia galak banget. Terus? Yang kayak emang udah lumayan berumur, tapi dia galak banget itu kan. Gue tau dia galak kenapa, karena dia tuh pernah ngomelin cutting gue depan lo. Enggak, dia cutting gue tuh kayak cerita gitu kan. Jadi tuh ini emang cutting gue emang salah sih. Ini lucu banget cerita. Jadi cutting gue tuh lagi ngerokok. Terus ngerokok, habis itu dia pergilah kayak smoker gitu deh, pokoknya kayak smoking area. Adalah si dosen ini gitu. Terus? Nah si cutting gue itu basa-basi dong, kayak, iya Pak, gimana Pak gitu kan. Udah berapa lama Pak kerja di sini? Karena cutting gue kira dia kayak pekerja gitu. Ternyata dia dosen.
Terus dia bilang, maksudnya apa? Saya dosen di sini. Gitu. Besokannya si cutting gue tuh ketemu sama si dosen ini. Besok kayak, bentar, itu masih di area kampus? Masih dari kampus. Kok dia nggak bisa ngira itu dosen? Karena maba, baru-baru awal banget. Iya, oke, iya, paham, Gak paham. kenal lah gitu kan. Dan emang tipe penampilannya tuh emang bukan bukan dosen, ngerti gak sih? Kayak dosen yang gaul gitu lah ya. Udah tua tapi gaul gitu, yang kayak pakai stylish lah. Iya, stylish gitu. Yang terus besok kayak besokannya ketemu kan, abis itu kayak, oh kamu yang ngira ya saya kemarin pekerja di sini. Diingat lagi sama dosennya. Serem banget. Udah dong, kayak semua angkatan gue di kelas gue tuh kayak udah berpikir lah kalau si bapak ini galak gitu kan. Terus kocaknya pas hari pertama dia ngajar, wifi dia tuh lagi mati. Terus lo tau gak sih, dia ngajar pakai handphone, dia cuma ngomong aja tuh, cuap-cuap aja sambil ngelilingin rumah dia. Soalnya dia nyari sinyal karena wifi itu nggak ada. Iya, jadi kayak sepanjang Zoom kita tuh nggak ada yang tahu dia ngomongin apa, karena wifi putus-putus, dia juga sambil jalan-jalan. Oh iya, jadi kayak hilang-hilang, kayak nggak stabil gitu ya, gimana gitu. Begitu itu dia, gue inget banget angle dia tuh dari sini. Jadi itu definisi kayak gini aja. Kamera dia nyala, kameranya nyala, dia kamera nyala tapi dia sambil jalan-jalan gitu loh. Karena kenapa dia nggak matiin kamera aja? Gak ngerti banget. Kan gak ada yang menyarankan kayak, Pak dimatiin aja kameranya biar ngebantu sinyalnya aman gitu. Iya, soalnya takut juga deh kayaknya. Oh pada takut. Udah pada takut juga gitu. Killer gitu ya. Betul, dan bener sih, kayak alasan wifi mati, mic-nya rusak, bla 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 segala macam tuh banyak banget. Apalagi ya alasan-alasan selama online tuh ya. Banyak banget, dan ada juga teman. Kamar mandi, ya nggak? Ke toilet. Saya izin ke toilet, iya sih. Iya, banyak kadang-kadang sih. soalnya ada beberapa dosen yang kayak harus online full kan. Iya. Online harus nyala kamera. Oh iya itu benar. Iya kan, dan untuk mengelabui itu, iya, izin ke kamar mandi. Kamar mandi, tapi kamar mandi 15 menit gitu. Iya. Atau enggak dengan kalau misalnya mau off cam juga biasanya banyak yang, Pak saya kalau on cam sinyalnya jelek gitu. Wah, itu sih, jadi lo bisa sambil tiduran gitu kan. Iya, itu sering banget. Atau kayak gini, jadi gue pernah temen gue, jadi dia ada mata kuliah, gue lupa mata kuliah apa, pokoknya dosen ini agak-agak killer. Dan dia waktu itu lagi nanya nih ke temen gue ini, dan itu tuh harus on cam si dosen itu. Dan dia tuh disuruh jawab pertanyaan, dan dia kayak oke, gue jawab gitu. On cam jawab, tapi tau gak dia gimana? Apa? Iya Pak, jadi jawaban saya. Aduh lucu banget, dibuat gitu. Males banget. Dan dia tahan banget nge-freeze. Gue bener-bener yang, wow, gue bener-bener ya. Gue tahu dia acting. Karena ya maksudnya kelihatan lah. Dan iya Pak, jadi menurut saya kan kalau misalnya kita online gitu kan kayak memang gambar tuh biasanya patah-patah kan. Dan juga kadang-kadang suara juga nggak stabil delay, ya. Iya, delay juga, suara nggak stabil. Terus dia diem, bener-bener yang dia tahan banget dia nggak kedip. Terus pas dia udah mau kedip, dia matiin kameranya langsung. Terus dia leave. Kayak gitu. Terus langsung lah dia ngechat, aduh Pak maaf, internet saya kayak gini. Terus di grup gue sama geng gue ketawa-ketawa, mampus kayak gini. Ini gue gak bisa jawab guys, gue gak tahu mau jawab apa, mana nunjukkan tiba-tiba kan. Dan menurut gue itu effort banget sih, lo bener-bener acting yang wah. Sebenarnya itu bisa gampangnya ya, lo langsung aja mati, kayak lo ngomong habis wifi lo matiin kan. Iya, cuman kenapa dia acting itu ya, kayak dia mau menunjukkan bakatnya aja gak sih? Mungkin dia mau daftar teater kampus gue juga gak tahu. Ada kan ya, ada teater lo di kampus lo, mungkin bisa kali ya menunjukkan itu gitu. Banyak banget, bener-bener. Iya, itu lucu sih menurut gue yang kayak gitu-gitu. Banyak banget emang cerita-cerita lucu semua saat itu. Dan gue yakin ini tuh bukan karena kita lebih nakal atau gimana, karena hampir semua. Benar-benar. Ya, sih, bisa semua. Banyak juga yang semasa kuliah online tuh sambil ngebucin sama pacarnya, misalnya mau pergi kemana tapi sambil kuliah, ya udah tinggal join aja kan. Banyak ditinggal. Ditinggal, nggak harus on cam gitu kan. Betul. Benar, banyak banget sih. Nah that's why makanya gue ngerasa kalau misalnya lo kuliah online, lo tuh butuh effort lebih untuk ngebangun niat belajar gitu loh. Betul, biar gak ketinggalan. Iya, biar lo gak ketinggalan. Even kalau misalkan lo gak, karena menurut gue kuliah online itu sama-sama susah ujung-ujungnya, kayak kan lo harus ujian juga kan, dan ujian tuh gak lebih gampang sebenarnya kalau menurut gue. Dan kalau misalnya di fakultas gue tuh emang tipenya kuliah ujiannya tuh bukan ujian by the book aja, tapi kayak
gue disuruh bikin makalah lah, disuruh bikin critical thinking segala macam. Jadi sebenarnya tuh ujungnya lo harus belajar juga gitu kan. Gitu. Dan untuk ngebangun effort tuh lebih susah dibandingkan lo kuliah offline. Betul. Karena kalau kuliah offline tuh dipaksa dong, kayak gue harus masuk supaya gue absen, dan gue harus dengerin supaya gak diomelin dosen kan. Gitu. Karena kan ada tuh dosen yang marah kalau misalkan kita tidur lah, kita main handphone. Dan emang gak etis juga sih sebenarnya. Banyak banget cerita offline. Nanti kita bakal cerita di bagian mahasiswa offline ya, seperti apa gitu kan. Ini gue bisa cerita sih, cuma sedikit doang. Bisa cuma berapa? Gue 3 semester doang gue offline. Gue juga Mol. Iya. Kan gue semester 1, 2. Enggak dong. Bahkan gue semester 1, 2, gue semester 3 itu udah online karena pandemi. Gue masuk semester 3. Jadi gue cuma ngerasain offline itu semester 1, semester 2. Oh gitu ya? Iya, semester 3 online, semester 4 online, semester 5 pun online. Oke. 6, 7? Semester 6 itu kampus gue udah masuk udah masuk offline, tapi itu kan gue udah tua, pertukaran. Jadi gue nggak ngerasain. Jadi nggak ngerasain. Teman-teman gue ngerasain tuh balik lagi ke kampus, yang belajar lagi, ketemu lagi, seru banget. Gue gitu. Gak 3 deh, berarti gue tuh cuma 4 sama 5 yang offline. Semester 4 sama semester 5. Sekarang lu semester 7. Kemarin 6 gue gak ke kampus karena gue MBKM. Oh, MBKM, jadi magang gitu ya? Iya, gue cuma 2 semester doang, dan gak kerasa karena udah dikit. Sama, gue juga 2 semester berarti Mol. Sama ya? 3 lah, kemarin semester 7 kan gue udah pulang ke Indo, dan itu kan gue ngambil skripsi sambil masih ada ngambil mata kuliah, jadi sempat ngerasain lah. Dikit-dikit lah. Tapi cuma dikit doang, setengah semester doang. Setengah semester. Jadi kayak kan 6 bulan tuh, 3 bulan pertama tuh gue offline, 3 bulan selanjutnya baru online gitu. Gak enak banget sih. Iya, emang agak. Jadi 2 semester, 2,5 semester lah gue ngerasain. Iya. Gue juga 2 semester, dan ya gitulah. Mahasiswa COVID tuh emang agak kasian sih kalau dipikir-pikir ya. Cuman plusnya lagi adalah kalau misalkan lo online, lo tuh kayak bisa lebih, menurut gue ya, nguji diri lo, ya gak sih? Dari yang effort tadi untuk membangun niat lebih tinggi, jadi lo bisa nguji diri lo gitu loh. Kayak, maksudnya gimana tuh? Jadi kayak sebagai gimana ya, kayak misalkan gue tuh effortnya harus lebih nih untuk ngebangun niat belajar ini gitu kan. Jadi itu secara gak langsung tuh juga jadi kayak acuan buat diri lo gitu loh. Kayak lo nge-challenge diri lo sendiri gitu. Kalau yang gue rasain tuh ya, karena jangan karena tuntutan kampus gitu. Jangan tuntutan kampus, dan jangan karena tuntutan temen-temen lo yang mungkin gak banyak temen-temen lo yang juga effort gitu kan. Tapi kalau misalkan lo berani stand up, terus habis itu berani buat nunjukin effort niat lebih buat belajar, tuh kayaknya keren banget gitu. Ya gak sih? Bener sih setelah gue pikir-pikir lagi. Karena kayak lo ekstra bangun, ekstra nyatet gitu meskipun online. Itu kan lebih gak common lah dibandingkan kalau lo offline gitu kan. Itu menurut gue kayak nice thing to have kalau misalkan lo ngelakuin itu pas online. Tapi sayangnya gue kayaknya sedikit doang deh dari situ. Kayak gue cuma dengerin tapi gue gak nyatet segala macam. Even gue aja gak ada catatan kuliah loh. Kalau gue pilihan banget. Jadi untuk mata kuliah yang gue suka banget, mau yang benar-benar suka banget, gue tuh suka banget sesuatu yang berbau jurnalistik kan. Kalau udah mata kuliah tentang jurnalistik, itu gue benar-benar bisa gue jabanin 2 jam, 2,5 jam. Gue nyatet. Dan mata kuliah gue untuk peminatan gue, jadi kan di kampus gue tuh ilmu komunikasi, tapi kan ada 3 peminatan, ada marketing, PR, media. Kalau udah mata kuliah media nih, peminatan media, itu full catatan gue. Oh gitu. Sesuka itu, kalau sesuka itu gue kayak yang lo bilang, effort banget yang ngerasa kayak lebih ada tanggung jawabnya, karena ini tujuan gue gitu loh. Gue mau ini, gue mau ilmu gue tuh banyak yang gue serap, jadi gue nggak mau rugi gitu. Iya bener banget. Kalau gue kayak gitu di marketing. Tapi balik lagi sih, gue bukan tipe yang nyatet, dan emang gue nggak ngerasa waktu gue nyatet ulang tuh kayak ya udah aja gitu loh. Sama aja kalau misalkan gue nge-review sendiri dari PPT gitu. Emang cara orang belajar kan beda ya. Betul. Gue tuh lebih ke audio visual gitu loh. Nah jadinya kayak ya udah gue nggak nyatet ulang segala macam. Tapi ya when it comes ke beberapa pelajaran yang lo suka, pasti lo tuh bakal lebih happy ya kan. Betul. Nggak ngerasa beban. Dan waktu itu tuh gue semester 1 sama 2, terus semester 2 sama 3 itu tuh ada pelajaran akuntansi, DDA. DDA ini adalah salah satu matkul yang ditakutin banget sama anak-anak jurusan gue. Apa tuh DDA tuh? Dasar-dasar akuntansi. Dasar-dasar gitu. akuntansi. Dan anehnya
ketika semua orang kayak nggak suka, justru gue tuh malah suka. Karena gue udah punya basic akuntansi, walaupun gue SMA IPA, tapi kan gue linjur, gue kan belajar akuntansi dong. Itu gue suka aja belajar akuntansi, dan itu tuh gue bener-bener pas ujian itu kan belajar banget. Ujiannya online, cuman tuh lo harus 2 kamera, lo live ngerjain. Oh my god. Tapi itu capek banget sih, kayak ujian akuntansi itu satu-satunya ujian yang live itu loh, yang kayak lo diliatin dosennya, dia aja bahkan nggak diliatin dosen, bahkan gue ada kali 3 pengawas dalam satu ruang ujian. Astaga. Dan itu di mix, gak satu kelas dijadiin satu Zoom. Jadi kayak ada orang dari mana lah, ada kelas ABC yang disatuin gitu loh dalam satu Zoom gitu. Dan itu bener-bener ketat banget. Jadi kayak lo harus pakai 2 kamera, depan sama belakang. Buat satu buat nunjukin muka lo, satu lagi buat nunjukin ke tangan lo. Tangan lo, jadi biar nggak searching atau apa gitu ya. Tapi itu gue bener-bener belajar banget, dan alhamdulillah gue bisa gitu loh. Tapi tuh lucunya ada beberapa teman-teman gue yang tetap bisa ngakalin. Sumpah? Ujian. Masih bisa tuh dengan kamera depan belakang. Masih bisa. Wah, itu udah suhu banget sih, itu dewa banget sih. Kayak sebenarnya gue juga beberapa kali kayak sempat ngeliat, tapi gue tuh tipe yang bukan gimana ya, tapi kayak lebih ke gue ngerjain sendiri dulu, baru gue ngeliat jawaban orang lain gitu kan, kayak nyocokin gitu kan. Cara mereka ini adalah nah kebetulan gue tuh ngikutnya itu yang ngikut untuk join kayak kerjasama itu di yang DDA pertama. Nah DDA pertama itu cara mereka adalah pakai Google Sheet, spreadsheet. Jadi kayak nanti ditulis tuh semua. Emang di layarnya enggak? Nah gue nggak ngerti kenapa, tapi mereka nggak bisa nggak ketahuan. Sedangkan gue udah keringet dingin tuh, kayak gue tuh tipe yang tawatan banget kan. Gue udah keringet dingin banget untuk melakukan itu gitu kan. Dan kalau misalkan akuntansi, gue tuh nggak berani banget, soalnya banyak banget yang nggak lulus gitu loh. Jadi kayak gue kalau misalkan akuntansi nggak berani, karena ya kalau misalkan untuk yang lain gitu kan, kayak ada beberapa matkul kayak statistika yang itu bahkan satu kelas kerja sama itu loh. Itu gue masih berani, tapi kalau misalkan akuntansi gue nggak berani. Dan sama juga sih, gue juga lumayan suka kayak lo, jadi kayak gue lebih happy untuk ngerjainnya gitu. Nggak merasa tertekan itu lah ya, karena lo juga tertekan itu gitu. Iya. Kuliah online tuh bener sih, banyak nano ya. Bener nano. Jadi ada suka ada dukanya. Sukanya tadi kayak mungkin banyak hal yang bisa mempermudah kita lah ya sebagai mahasiswa gitu. Tapi mungkin dukanya tuh yang kayak lo sosialisasi sama teman-teman juga susah, apalagi sebagai maba Maulin waktu itu kan lo nyari temennya juga susah jujur kan? Makanya ujung-ujungnya tuh kalau gue tuh temenan sama yang udah punya mutual friends. Jadi lo temen ini atau lo temen ini ya, iya, baru kita kenalan, baru kita bareng gitu. Dan itu sih emang kalau misalkan online tuh jadi lebih susah buat punya teman baru, punya expand koneksi benar, gitu ya. benar itu sih ya plus minus lah, balik lagi kalau misalnya kuliah online. Tapi jadi intinya lo bakal lebih tetap online apa offline? Nggak bisa milih, gue mau hybrid. Oke, jadi Maulin tuh hybrid. Kalau gue tetap gue offline sih. Tetap offline. Meskipun banyak hal yang gue rasakan tadi, keseruan tapi kayak tetap pilih offline ya. Sih, Tapi bener sih, kadang-kadang gue tuh kemarin sedih karena karena gue udah skripsi kan sekarang. Jadi gue tinggal ke kampus tuh cuman buat skripsi doang. Terus gue kayak ngomong gitu sama temen gue, kayak sedih banget ya, kurang berasa ya. Iya, nggak berasa gitu banget nih kita kuliah. Kita lagi waktu pas gue lagi kan kita tuh ngeliat kayak ada mahasiswa baru yang kayak lagi apa tuh kayak supporteran lah, ngeliat supporteran seru banget kan. Gue kayak aduh sedih banget kita nggak ngerasain ini gitu kan. Kayak berarti lo nggak ngerasain mahasiswa maba UI yang kumpul di Balairung UI, terus yang lihat biasanya kan ada artisan Najwa Shihab dateng, Andawi dateng yang kayak gitu-gitu. Nggak ngerasain ya. Alumni UI-nya yang genderang UI nggak ngerasain. Cuma apa sih namanya? Genderang UI. Yang nyanyi bareng di Balairung gitu kan. Cuman gue ngerasain supporteran. Jadi itu namanya Olim UI. Wah, makanya waktu itu sebenarnya gue malas banget kan. Tapi gue mikir kayak aduh nih kalau misalkan sekarang semester depan gue gak bakal lagi nih rajin kayak gini. Akhirnya gue datang sama teman-teman gue. Itu jadi Olim UI itu semacam olimpiade olahraga gitu di UI, bareng-bareng sama lawan-lawan fakultas-fakultas gitu. Itu kita dari setiap fakultas tuh jalan ngelilingin UI, jalan kaki ngelilingin UI sambil nyanyi-nyanyi supporteran. Keren, lucu ya. Lucu banget itu kan, ini definisi kuliah. Padahal itu masih masa kuliah online tuh. Itu udah offline hybrid lah gitu. Ada beberapa yang online, ada beberapa yang offline. Gue udah ngekos juga waktu itu. Jadi kayak
itu bener-bener kuliah core memories banget, kayak bener-bener yang kayak gue jalan itu iya lo UI kan lumayan jauh ya, itu capek-capek panas-panas pakai bawa, ada yang bawa bendera lah, ada yang bawa ini lah, bawa itu, kayak lucu banget. Seru banget sih. Gitu. Itu salah satu, itu good memories Itu banget good sih buat memories jadi banget. kenang-kenangan lo sebagai mahasiswa COVID lah ya. Iya, dan itu satu-satunya acara yang menurut gue tuh kayak ditunggu-tunggu banget sama warga UI gitu kan. Kayak terus habis itu kita end up di Balairung kan, di Balairung, terus kita masuk tuh ke Balairung, terus kita di Balairung tuh juga nyanyi-nyanyi gitu, nyanyi-nyanyi seru banget. supporteran gitu, itu seru banget sih sumpah. Iya, gitu. Oh my god, seru sih kalau misalnya, berarti kan tadi kan lo udah di masa hybridnya, udah menuju ke offline ya kan. Tapi kita memang mau bahas mahasiswa offline setelah ini, tapi kita mau sedikit aja trivia kita, karena kita tuh selalu punya yang namanya cuma di kampus gue. Yes, jadi yang sebenarnya bikin kita mikir juga sih, cuma di kampus kayak gue. apa ya, yang ada di UI dan apa ya gitu. Yang ada di kampus gue Atmajaya gitu kan. Kalau misalnya mau siapa duluan nih? Lo duluan apa gue duluan? Lo duluan deh. Kalau gue kayak cuma di kampus gue ada UKM diving. Sumpah, gue nggak tahu sih ya di kampus lain ada juga apa enggak. Tapi kayak gue ngerasa, soalnya waktu pertama kali gue masuk ke kampus gue tuh kayak kaget, ada UKM diving, kok keren banget nih kata gue kampus sih. gue. Kayak adventurous banget gitu loh kampus lo. Tapi banyak nggak yang ikut? Banyak banget. Seru banget. Karena kan banyak orang yang suka kan mau ikut atau mau belajar aja gitu kali ya. Gitu kan. Dan kayaknya juga nggak mahal gitu loh untuk bayar uang kasa dan lain-lainnya gitu. Jadi itu sih menurut seru gue. banget. Seru. Kalau lo ini sama ya, masih dalam lingkup UKM. Kalau di UI itu ada UKM berkuda. Gue nggak tahu sih di kampus lain ada apa enggak. Cuman di kampus lo ada nggak UKM berkuda? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Nah, cuman kayaknya kalau misalnya di kampus itu lumayan banget sih kalau bisa berkuda. Iya, lumayan banget. Dan gue sayangnya gue nyesel banget nggak ikut. Kenapa nggak ikut, Mol? Nggak tahu, dan gue juga baru tahu gitu loh, baru tahu ada UKM berkuda. Di mana-mana orang susah-susah tuh mau ikut berkuda, bayar mahal ya kan? Berkuda tuh kalau nggak salah setiap datang kayak 800.000 900.000 gitu tau. Gak tau gue, gak pernah kayak mencari. Mahal banget pokoknya kalau misalkan les berkuda ya. Dan menurut gue banyak itu banget keren sih. banget. Di mana berkudanya? Wah, gue nggak tahu. Kayaknya mungkin gue nggak ngerti sih. Cuman tuh mungkin baru juga kali ya. Dan gue juga baru tahu tuh beberapa belakangan ini ada UKM berkuda. Gue nggak tahu sih ini ada di kampus lain juga. Apa jangan baru kali sih UKM berkuda mungkin itu? Baru kali ya. Tapi ya tetap aja bagus banget. Mungkin untuk dia yang kayak kampus-kampus UPH gitu ya, kayaknya ada nggak sih berkuda juga? Nah, gue juga nggak tahu. Jangan jadi kampus kayak kampus lain juga sebenarnya ada diving kali ya, tapi kayak nggak terlalu. Tapi kayak agak unik aja lah ya. Menurut gue unik aja, Soalnya biasanya UKM tuh yang paling terkenal paling teater atau mungkin UKM orkes atau olahraga gitu kan, paduan suara kayak gitu-gitu kan. Tapi ini diving, gue kayak something new gitu ya. Betul. Ya itulah pokoknya intinya yang cuma ada di kampus kita. Kalau misalnya teman-teman sobat Elcuk di sini ada yang di kampus gue ada UKM mungkin paragliding, tau gak sih yang terbang dari pesawat itu? Hah, ya kali nggak sih ada UKM kayak gitu? Terbang dari pesawat tapi lo pakai. Iya tahu gue. Itu lucu banget sih. Gak mungkin kayaknya Mol kalau kayak gitu. Kenapa? Kalau misalnya kayak gue mau deh. Itu biayanya berapa? Mahal banget sih. Gak mungkin. Mungkin tapi kalau UPH ya nggak sih? Iya mungkin. Kenapa kita UPH terus? Iya, karena dia paling uang papa habis ya. Paling beruang ya. Mungkin kalau misalnya ada kampus lain yang ide bagus nih paragliding, mau bikin ntar kita daftar jadi mahasiswa kampus itu demi paragliding. Ih, lucu banget sumpah. Ya pokoknya itu cuma dari kampus kita yang gue ada UKM diving di Atmajaya, kalau gue ada UKM berkuda di UI. Gitu. Jangan lupa share di kampus kalian itu ada apa gitu. Kali aja ada UKM lain selain berkuda dan diving yang seru atau mungkin lebih unik dari UKM kita. Iya gitu. Oke, nah karena tadi kita udah bahas mahasiswa online gitu ya, Mol. Kayak tadi udah banyak keseruannya, cerita-cerita lucunya, ada minusnya juga. Tadi udah dibilang susah cari teman lah, sosialisasi atau nyari koneksi tuh cukup susah karena semuanya dunia maya gitu kan, online. Kalau mahasiswa offline ini juga sebenarnya ada plus minusnya juga, tapi karena gue sebagai tim mahasiswa offline ya, gue tuh suka banget sih kuliah offline. Gitu karena pertama lo tuh lebih berasa sebagai mahasiswanya. Bener banget ya kan, ada feel-nya gitu ya. Betul, lebih kayak euforianya, apalagi untuk mahasiswa baru ya, menurut gue euforianya ke kampus tuh masih semangat banget. Yang kayak datang ke kampus lo yang masih dandan, yang effort banget gitu kan. Terus yang juga masih berusaha cari teman, cari relasi, cari circle. Gue masuk circle siapa nih? Iya, lucu banget sumpah. Kalau misalkan di UI, euforia maba itu adalah
kan kalau di UI itu kan ada ini kan kayak stasiun keretanya gitu kan yang turun di UI. Oh iya, tahu gue. Gue denger banyak banget orang-orang tuh yang kayak dengan bangganya kayak nenteng jakun terus turun di UI itu banyak banget. Iya kayak gitu ya. Ya wajar sih ya, mungkin kayak ih gue anak UI nih gitu kan. Karena emang masuk UI kan emang dulu kan perjuangan lah segala macam. Duh, itu ada euforianya gitu. Gitu ya. Dan kalau misalnya gue tuh udah nggak ngerasain tuh kayak gue udah kayak Karena, ya udahlah gitu loh, kayak ya udah gue udah semester 3 di UI gitu ya. Udah bukan yang euforia tuh udah beda lah ya gitu. Iya, gue cuma ngerasain BKUI lagi waktu euforianya turun dari stasiun UI. Gue cuma pernah ikut BKUI terus rasanya wah bangga banget nih di stasiun UI foto-foto. Ya kan? Tapi cuma buat BKUI doang. Gak apa-apa, kan udah di Atmajaya. Ya gak apa-apa, aku juga cinta kok sama Atmajaya. Jadi sebenarnya itulah ya euforianya kalau offline tuh mahasiswa baru tuh berasa banget gitu kan, kayak dan juga menurut gue untuk belajarnya itu kayak lebih ngerasa masuk gitu, ngerti ya banget kan? Yes, ngerasa banget dosen ngejelasin ya kan, terus ngerasain masuk kelas gitu kan yang kayak udah rame mahasiswa terus yang kayak tebar pesona dikit gitu masuk duduk di mana ya, depan apa belakang ya, pokoknya kayak gitulah. Terus ngedengar dosen tuh ngejelasin kayak oke, lebih masuk, lebih fokus lebih gitu fokus, kan. Nyatet juga lebih enak, enggak. Ya meskipun mungkin ada yang ngantuk juga kali ya. Kalau jam kelas-kelas jam 1 siang tuh yang kayak dengan gue tidur siang deh sebenernya kayak gitu kan. Tapi ya itulah serunya offline menurut gue. Ngerti banget sih, dan itu yang gak gue rasain. Dan gue makanya kayak gue bahkan kayak sempat mikir gila ya, kayak bener gak ada rasanya nih gue kuliah gitu. Kayak bahkan apa gue langsung S2 aja biar ada meskipun kuliah. Tapi meskipun langsung S2 tuh bakal beda banget kan feelnya sama lo S1 yang ketemu orang-orang yang kayak masih bocil, misalnya kita masuk kuliah gitu. Kalau S2 kan udah pada dewasa, udah pada gede-gede yang udah pernah ngerasain kuliah lah. Tapi meskipun lo semester berapa, 3 atau 4 tadi mau lo masuk kampus? 4 deh kayaknya. Meskipun semester 4 masa gak ada sih mau kayak rasa ininya gitu, rasa euforianya ada semangat kayak, ini. Tapi beda gitu loh, kayak euforianya kita, dan kita ke kampus tuh cuman buat masuk kelas kan. Masuk kelas. Tapi yang gue sayangin adalah gue tuh nggak ngerasain kayak ospek dijemur di lapangan. Itu yang gue kayak iri, dan gue pengen ngerasain tuh itu yang kayak susah-susahnya ospek lah, susah-susahnya awal-awal masuk kuliah masih struggling terus besok kayak belajar sama teman-teman sampai malam. Itu tuh yang pengen gue rasain gitu. Sedangkan di semester 4 gue rasa tuh kayaknya udah adaptasi gitu ya, udah adaptasi dengan dunia kuliah, terus habis itu udah biasa aja. Jadi kayak kita ke kampus ya cuman buat untuk belajar sama mungkin ngobrol-ngobrol nongkrong-nongkrong. Cuman kan kita udah nggak ada tuh yang kayak kita harus terpaksa untuk dijemur di Balairung lah. Terus habis itu kayak disuruh bawa inilah bawa itu tuh nggak ada. Dan gue tuh bener-bener pengen banget sebenarnya ngerasain itu, tapi kayak ya udahlah ya. Aneh ya Maulin, aneh di mana-mana ini mahasiswa baru tuh banyak yang gak mau mengeluh dijemur di lapangan, dia malah mencari-cari ngeluh dijemur di lapangan. Karena menurut gue tuh kayak seru gue banget. Sih gak mau itu sih. Kayak bener-bener mahasiswa baru banget gitu loh, kayak ospek terus habis itu dijemur di lapangan lah, disuruh dimarah-marahin lo, diteriak-teriakin tuh kayak. Gue dimarah-marahin gak apa-apa, diteriak-teriakin gak apa-apa, tapi kalau misalnya dijemur bete bisa sih. Pingsan gak sih? Iya sih. Iya kan? Bete sih, cuman kayak males. Mungkin karena gue gak ngerasain jadi gue pengen. Mungkin kalau misalnya gue ngerasain gue juga kayak males banget nih gue gitu kan. Mungkin lo akan mengeluh kalau udah merasakan ya. Basicnya mahasiswa tuh gak pernah manusia tuh gak pernah puas, sumpah. Betul. Iya gitu. Banyak mau lah ya manusia ini gitu. Tapi kalau misalkan offline ya kayaknya tuh lebih juga gampang gak sih untuk kayak nyari koneksi, nyari teman baru, ya kenal sama cutting, ya kan? Ikut UKM sana sini, pokoknya bener-bener lagi ketika lo datang ke kampus tuh suasana rame, jadi lo tuh kenal banyak orang gitu kan? Bener banget sih. Iya, dibanding online kan agak susah ya. Iya, kayak lo berkumpul dengan teman-teman kampus tuh cuma ketika lo kelas, ya kan? Nah, sumpah waktu awal-awal kuliah online ini aneh banget. Ini tuh kita tuh kayak suka Zoom bareng. Aneh banget gak sih Zoom bareng? Gue tuh gak bisa banget temenan Zoom bareng. Iya kayak sebenarnya rasanya aneh kalau bertemunya secara online, digital gitu. Bener-bener online aneh gitu banget. Itu kayak lo buat nyakrapin diri ya? Iya, tapi tuh emang bukan yang formal gitu loh. Emang kayak diajak-ajak gitu. Cuman tuh gue gak bisa gitu kan. Ini awkward banget aja. Dan bingung aja gitu harus ngapain, harus ngomong apa. Besok kayak kalau misalkan sama teman kita yang udah temenan tuh mungkin masih biasa aja, tapi ini kan completely stranger gitu loh. Tiba-tiba disuruh Zoom bareng buat ngobrol-ngobrol, kenalan tuh kayak. Terus lo gimana? Lo ikut? Gue ikut cuman pas pertama kali.
sisanya kayak gue nggak ikut. Tapi alhamdulillah temenan sekarang karena kan udah ada offline kan. Gitu. Dan dulu tuh gue teman-temanan tuh juga gara-gara acara-acara offline kan tetap tuh acaranya kan tetap hybrid kan. Kayak panitia offline di satu tempatan itu gue tuh kenalnya dari situ. Kayak apalagi gue nggak bayangin apalagi offline nih kayak enak banget ya, apa acara offline. Bener. Seru banget. Seru sih emang sih. Kalau offline tuh dulu tuh gue ngerasain banget mau waktu jadi mahasiswa baru yang masih pertama kali masuk ikut-ikut OKM ya kan, terus ikut-ikut kepanitiaan kampus yang pergilah cari-cari dana untuk ngumpulin duit. Jualan risol nggak? Jualan risol yang di kampus tuh yang masuk ke kelas tuh yang bawa-bawa dagangan gitu kan. Beli dong beli yang kayak gitu. Atau nggak jual bunga, suka jual bunga juga. Yang kayak ada coklat gitu ya. Iya. Jadi kayak bener-bener euforianya mahasiswa offline tuh berasa banget gitu. Kalau gue anak kuliahan gitu. Mungkin bisa dibilang kalau offline tuh capek tapi menyenangkan gitu. Betul, capek tapi menyenangkan. Soalnya kalau misalnya punya cerita. Iya, punya cerita. Yang bisa diceritakan tuh banyak gitu. Apalagi kalau misalkan kelas pagi tuh kan capek banget kan. Lo kalau misalnya kelas jam 8 lo harus siap-siap dari jam berapa? Jam 6:30 at least. Enggak, gue 5:30 pagi. Wah gila, lo ngapain aja? Karena kelas jam 8 gue tuh jam 7 pagi tuh udah harus jalan. Oh karena jauh ya? Jauh, iya kan naik TJ kan rame kan. Macet juga ya? Gitu. Jadi gue 5:30 lah udah bangun. Gila banget ya, itu udah berapa, makanya beda banget sama kuliah online yang kayak jam 8 lu 7.55 baru 7.55 baru bangun ya. Iya, 7.58 lu masih bisa gitu kan. Iya benar. Gitu loh. Jadi kayak belum lagi kalau misalnya kuliah offline lo harus bangun. Misalkan taruh aja jam 8. Gue nyampe give or take gue nyampe di kelas tuh jam 7.30 lah ya, 30 menit sebelum. Berarti gue punya waktu 30 menit buat siap-siap. Atau sejam 6:30. Itu kan mandinya tuh butuh effort. Dandannya kalau cewek tuh butuh effort. Males banget nyatok. Paling nyatoknya. Belum lagi kalau misalnya harus nge-hair dryer dulu, nyatok dulu, pilih baju dulu. Aduh, itu paling males sih. Itu tuh bener-bener butuh tenaga gitu kan. Ya, itu tenaga yang ekstra. Dan itu yang nggak kita rasain kalau online gitu. Betul. Online mau rambut gua autan juga bodo amat, tinggal gini dikit aja. Iya kan. Tinggal kayak gitu aja. Sumpah. Bener sih. Banget terus. Betul. Yang kalau misalkan teman-teman gue tuh banyak banget yang jilbab, dia tuh pakai apa? Pakai mukena. Oh iya. Ini saking malesnya gitu loh. Atau kan temen gue ada yang pakai selimut begini. Iya. Atau pakai hoodie. Atau pakai hoodie. Itu mereka udah mager banget ya. Itu nggak bakal kita rasain selama kuliah offline ya kan. Karena mostly orang-orang offline tuh lebih effort, lebih cantik dan berusaha. Kan ketemu orang gitu. Iya, ketemu orang gitu. Gitu bener. Ya kalau misalnya dipikir-pikir sih sebenarnya enaknya kuliah offline sih lebih ya intinya itu sih, lebih ke kayak oke, gue mahasiswa, gue ngerasain banget nih sebagai mahasiswa, lebih itu kan. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita compare ya antara mahasiswa online dan mahasiswa offline, memang sebenarnya lebih banyak enaknya mahasiswa online. Iya bener, lebih kayak ketolong banyak enaknya gitu online. Ya kan, lebih ya kayak tadi lah, kuliah jam 8 bisa bangun 5 menit sebelumnya, lo nggak mandi nggak apa-apa, terus nggak bisa jawab, lo bisa kayak nyontek ya kan, alasan ini itu, googling apa, pokoknya semua terbantu dengan teknologi intinya kan kalau online. Kalau offline ini memang tenaga lebih banyak, duit juga lebih banyak keluar. Apalagi teman-teman yang dari luar kota gitu ya, butuh harus ngekos, butuh buat makan, transport segala macam, butuh uang. Betul. Cuman despite lebih capek, lebih butuh tenaga, tapi lebih seru jauh. Betul sih, lebih itu loh. Sebenarnya tergantung masing-masing orang sih. Kalau orang yang kayak kita mungkin yang senang ribet gitu ya, kita lebih senang sesuatu yang challenging gitu. Kalau orang-orang yang udah malas, mungkin mereka akan lebih suka yang online yang apa ya, yang ya udahlah tinggal ini join aja yang gitu-gitu gitu. Karena kalau misalnya offline juga nih, mungkin ini juga gue nggak tahu Maulin ngerasain juga apa enggak, pasti ngerasain juga lah. Untuk ngedapetin nilai A tuh kayak lebih harus effort gitu kalau offline. Iya. Karena dulu tuh gue zamannya maba offline nih, ujiannya kan yang masih ujian tertulis tuh yang jadi tuh gue ngerasain banget yang sebelum masuk kelas, sebelum masuk ruang ujian lo tuh sama-sama belajar di lorong ngafalin. Iya ngerti banget. Jadi bener belajar lagi, ulas lagi mata kuliahnya, terus kita masuk ruangan tuh yang kayak ngerjain ujian selama 2 jam yang nulis pakai tangan. Oh iya, itu nulis pakai tangan itu yang kayak gini, dan deg-degan, aduh nilai gue berapa ya, dan kalau lo mau dapat nilai bagus ya lo harus usaha, harus belajar yang benar gitu. Iya, itu juga sebenarnya tuh gue ada beberapa ujian yang offline kan. Dan ujian pertama gue offline tuh ujian yang susah banget tentang ada deh pokoknya kayak tentang kayak semacam hitung-hitungan tapi campur sama namanya SIAN lah pokoknya. Oke. Sama PMPA. Wah itu
susah banget kita sampai itu baru ngerasain tuh kayak kita 30 menit sejam sebelum ke sekolah kita kayak nanya-nanya teman-teman belajar bareng gitu kan. Nanya catatan gitu ya, ngeliat catatan, ngeliat lagi PPT yang baru dan itu somehow bakal lebih nempel di otak lo dibandingkan lo kayak belajar sendiri di rumah untuk ujian ketik-ketik segala macamnya nggak sih? Iya benar itu iya benar kan? Lebih berasa lah. Iya lebih berasa dan tapi gitu enak sebenarnya karena nilainya lebih gampang karena kan kita bisa lihat internet dan tapi sebenarnya ya kalau misalkan jurusan gue itu tuh pasti bakal ngeliat internet soalnya tuh kita emang bukan yang by the book kan bukan yang harus ngafalin segala macem gitu dan tapi enaknya lagi adalah kalau misalnya online lo tuh bisa tukeran jawaban sama temen lo bisa nyocokin betul banget sama nggak ya nih jawaban gue sama dia tuh sama bukan sama sih serupa nggak ya kayak satu line nggak ya gitu dan kayak sebenarnya tuh kalau di jurusan gue nggak bakal 1 sama 2 orang tuh nggak bakal sama jawabannya karena kan kayak critical thinking sendiri tapi at least dalam satu jalur gitu ya kan kayak ya intinya yang dibahas sama lah itu gitu kan. itu yang dibahas tapi dengan cara yang berbeda dengan implementasi yang beda gitu betul gitu. Iya sih sama benar sih lebih enak untuk dapat nilai ya iya benar sih kalau misalnya offline kan kayak lebih apa ya lo tuh lebih gimana bilangnya kayak harus usaha banget gitu yang harus dan lo tuh nggak punya cara untuk tidak bisa menjawab ngerti nggak sih lo bisa nengok kanan kiri juga nggak sih gak bisa nyontek gak bisa apa even misalnya lagi kelas biasa gitu ya lagi nggak ujian gitu lo tuh ditunjuk dosen harus jawab ya lo harus jawab bener banget apa gitu banget. Gak ada tuh yang kayak googling dulu nggak bisa gitu ya, kalau nggak tahu ya udah lo nggak tahu gitu dan lo kan agak malu nggak sih kalau misalnya lo ditanya terus lo nggak tahu bisa jawab banget lo ngeblank segala macam iya benar atau gitu mungkin kalau misalnya online lo tidur nggak ketahuan kalau di kelas tidur ketahuan gitu loh jadi kayak ya gue adalah temen gue pernah tidur di kelas terus dilempar tuh sama dosen gue pakai gue lupa pakai buku apa pakai spidol gitu apa pakai penghapus dan ya diomelin gitu kan dan dimarahinnya kan lebih serem ya kalau misalnya offline malu gitu juga dilihat sama teman-teman jadi ya begitulah kalau misalnya bahas online offline balik lagi meskipun gue tim offline kalau dipikir enak sih memang lebih banyak online ya tapi karena gue tuh suka yang seru ketemu langsung gue tuh orangnya tuh senang yang kayak interaksi langsung lah gitu jadi lebih senang sebagai mahasiswa offline gitu iya kayaknya gue mirip-mirip sama lo sih kayak gue lebih suka ketemu offline udah dan gue tuh ngerasain banget tau perubahan yang ada dalam diri gue karena kayaknya ya semenjak online gue kan nggak bersosialisasi dengan secara langsung gitu kan gue tuh sekarang jadi lebih nyaman untuk sendirian jadi mungkin gak gue doang yang ngerasain kayak gini jadi kayak selama apa nih selama kemarin online itu ya iya jadi kayak gak cuma dong sih bahkan sampai sekarang gitu kayak apa ya kemampuan untuk bersosialisasi itu jadi menurun gitu yang sebelumnya kayak berasa banget sebelumnya kayak nggak capek itu kalau misalnya ketemu orang banyak kayak kenalan jadi draining so much energy gitu ya kalau misalnya kita ketemu orang iya karena sekarang tuh kayak jadi ada batasannya gitu loh karena mungkin kalau kata gue ya kita tuh udah terbiasa sendiri pas zaman online apa sendiri kalau misalkan mau intimate cuma ngechat doang ketemu juga susah kan waktu itu kan kayak nggak boleh ketemu segala bahkan nggak boleh keluar dari rumah segala macam itu tuh yang bikin kita kemampuan bersosialisasi kita tuh kurang dan gue yakin gak cuma gue doang yang kayak gitu. Gue juga merasakan sih mungkin balik lagi ke kata adaptasi kali ya. Mungkin dari dulu yang kita awalnya sering jalan sama teman-teman yang nggak pernah ngerasa capek bersosialisasi, akhirnya kita beradaptasi harus di rumah aja gitu kan yang mungkin kita pada saat itu kayak ngerasa nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa jalan-jalan, kayak ngerasa sendiri banget sampai akhirnya terbiasa. Ketika balik lagi ke masa offline jadi kayak waduh, kok capek sih ngobrol sama teman-teman ya? Kok nggak kayak dulu gitu bener banget dan gue tuh juga ngerasa banget dulu kan kita tuh online pas gue masih SMA sebenarnya. Oke. Ya kan jadi gue tuh SMA tuh gue nggak ada USBN. Oh, oke. Itu sebenarnya alhamdulillah banget sih karena kan USBN tuh susah banget coy. Ini ya lo SMA tuh ujian sekolah doang kan kelulusannya ujian sekolah doang tapi gue dan ujian sekolah tuh kan juga cuman dari sekolah kan soalnya nggak ada sedangkan UN sama USBN tuh gue nggak ada padahal gue udah belajar tuh semenjak di kuliah tuh kayak gue kita udah persiapan lah gitu kan persiapan UN persiapan USBN tapi ya mungkin takdirnya juga kali ya takdirnya nggak ada tuh ujian USBN sama UN dan akhirnya sama teman-teman SMA tuh juga jadi agak loose kan benar
dia di mana, ada juga yang pulang ke kampung ya, bahkan teman-teman gue tuh ada banyak yang pulang ke Jogja, ke Surabaya karena rumah nenek dia di sana, akhirnya ya udah menetap aja di sana gitu kan. Terus jadinya tuh gak se-catch up gitu kan. Dan pas ketemu di Zoom lagi gitu kan, itu kayak sedih banget kok kita jadi Zoom kayak gini ya gitu kan. Dan pas gue SMA tuh ya, gue tuh berarti perpisahan tuh bener-bener gak ada perpisahan ya kan. Even online gitu? Gak ada, ada kalau online, cuma maksud gue kayak itu kan tiba-tiba diliburin aja kan karena COVID kan. Kayak oke, libur gak ada dulu. Tuh yang bareng-bareng di lapangan gitu ya, pakai seragam. Gak ada gitu. Yang kayak prom tuh gak ada. Terus, aduh sedih sih, untung aja aku merasakan. Nah gue gak ada. Terus sedih banget, padahal gue tuh pengen banget prom kan. Kayak gue pengen aja, kayak suka aja gitu dengan euforia prom tuh. Tapi ini gue tuh bener-bener inget banget itu tuh hari apa gitu. Terus besok kayak pas pulang sekolah diumumin lah besok libur. Awalnya tuh kayak cuma 3 hari liburnya. Terus ternyata pas 3 hari itu selesai, tiba-tiba diumumin lagi jadi 2 minggu liburnya. Ya kan? Lanjut terus gitu akhirnya ya. Kayak selama 2 minggu itu tuh kayak guru-guru sebenarnya udah coba untuk ngajar lewat Google Meet, cuman kayak mungkin dulu kan baru ya nggak sih? Bener, masih susah. Even Google Docs kayak dulu gue belum tahu deh tuh Google Docs gitu kan. Kayak taunya cuma Microsoft Word yang cuma offline ngerjainnya gitu kan. Dan udah coba lewat Zoom segala macam, tapi belum bisa untuk nge-provide yang baik gitu kan belajarnya. Jadi kayak ya udah kita terpaksa banget buat online, tapi kayak gak ada ilmu yang masuk. Terus habis itu lanjut lagi jadi 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu sampai tiba-tiba lulus aja, tiba-tiba udah selesai gitu loh, kayak gitu. Gak berasa ya? Gak berasa, tiba-tiba langsung kuliah dan ya udah tiba-tiba lulus. Jadi kayak gak ada tuh say goodbye sama jangan pelukan gitu ya. Nanti kita ketemu lagi ya. Tiba-tiba udah jauh aja kan? Iya, tiba-tiba libur, yang taunya kita libur, taunya udah nggak, bukan libur lagi itu namanya, kayak udah nggak masuk lagi. Sedih banget sih. Iya sih, memang sebenarnya kalau misalnya kita selalu flashback gitu ya ke masa online offline ini, balik lagi tadi yang kayak udah kita bilang ada plus minusnya. Kayak tadi Maulin mungkin minusnya gitu ya, kayak gak ngerasain tuh bye-bye perpisahan gitu kan. Atau mungkin kalau misalnya gue yang offline tuh ya merasakan gitu kan rasanya berinteraksi langsung dengan manusia, meskipun kayak balik lagi kalau dipikir-pikir masa online tuh kayak lebih seru gitu kan dibanding masa offline. Tapi ya orang-orang beda-beda, balik lagi kan. Kayak Maulin tim hybrid gitu, jadi dia tidak bisa memilih antara online ataupun offline karena banyak banget plus minusnya ya. Benar. Kalau gue yang kayak ya gue tim offline banget gitu, sih, walaupun online dengan segala kegampangannya, tapi lo tetap offline gitu ya. Betul segala kegampangan. Meskipun kalau misalnya kita lihat-lihat lagi, mungkin ada untuk beberapa orang yang ngerasa yang introvert kali ya bilangnya, yang nggak introvert juga sih, mungkin yang susah untuk bersosialisasi, mungkin mereka merasa senang dengan online gitu banget. Karena mereka nggak perlu effort yang harus cari teman dan lain sebagainya. Jadi kayak ngerasa ya udah gue bisa sendiri, gue bisa ini itu gitu, jadi nggak kesusahan. Tapi untuk gue mungkin yang orangnya senang ngobrol-ngobrol, yang cuap-cuap gitu ya, jalan-jalan kesana sini tuh kayak ngerasa gue lebih suka offline gitu dibanding online gitu. Mungkin karena gue juga tipe yang bukan terlalu ekstrovert sama bukan terlalu introvert, jadi kayak gue milihnya tengah-tengah. Bisa tengah-tengah, benar. Dan sebenarnya ya yang gue rasain waktu kan gue semester 4 itu offline kan, tapi tuh banyak juga loh teman-teman gue yang kayak jadi udah malas-malasan karena udah terbiasa dengan online gitu. Iya benar, udah ya malas lagi beradaptasi kan untuk keluar rumah lagi, interaksi lagi offline. Jadi emang kayak pas di angkatan gue tuh jadi orang-orang udah malas offline, termasuk kayak kadang-kadang gue juga ngerasa kayak duh malas banget apa kita online aja ya gitu kayak. Tapi tuh jadi apa ya, kayak lo udah dikasih offline tapi lo dikasih online malas, tapi offline juga malas gitu. Jadi kayak emang manusia basicnya kayak gitu kan. Ya basicnya kayak mau dibilang tidak pernah puas kan gitu. Kita pasti ada aja yang kayak lo pengen lebih gitu coy. Ya kita lihat lah ya, ini karena masalah polusi ini, apakah kampus-kampus akan menerapkan kembali nih sistem PJJ kuliah dan kuliah online itu, atau mungkin bakal hybrid gitu kan, atau mungkin bakal tetap offline, kita nggak tahu. Tapi mungkin buat teman-teman maba, mungkin mahasiswa baru gitu ya, udah mendengar cerita-cerita kita tadi, mungkin kalian akan bisa memilih setelah ini kayak oh yaudah deh kalau gitu gue prefer kuliah online deh atau offline gitu. Jadi kayak bisa memilih gitu. Tapi setahu gue karena udah pernah menjalani kuliah online nih, ada beberapa kampus yang memang mereka memperlakukan sistem hybrid juga gitu. Jadi kan ada kuliah yang online, ada kuliah yang offline. Malah keterusan gitu loh ya. Itu bagus juga sebenarnya. Iya, jadi memanfaatkan tools yang ada gitu, kayak platform-platform yang mendukung untuk kuliah online ya, jadi terus digunain juga gitu. Ada nggak
tapi kayak tips dari lo supaya kayak ini kan mungkin kita bakal shifting ke online berapa persen lagi gitu kali ya. Tapi menurut lo ada nggak kayak tips dari lo selama menjalani kuliah online tuh ada nggak gitu? Kalau dari gue selama menjalani kuliah online itu menurut gue lo itu nggak apa-apa banget untuk kayak mau tidur kayak mau apa. Yang penting lo tuh tahu timingnya misalnya ketika absen gitu kan. Lo harus make sure ketika mau misalnya dosen kan ada yang absen di awal, ada dosen yang absen di akhir gitu kan. Kalau memang dosen lu absennya di awal, ya lu stay awake dulu nih selama awal perkuliahan gitu. Tapi kalau misalnya dosen lu absennya di akhir, ya lu join abis itu tidur ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi di akhir tuh lo udah bangun gitu, pasang alarm atau mungkin minta bantuan teman. Jadi kayak kasih tahu temen lo kalau misalnya kalau gue dipanggil gue mau tidur gitu, jadi bilang gue mau tidur, kalau gue dipanggil tolong telepon gue atau apa, jadi kayak dibantu gitu. Dan yang ketiga menurut gue biar lo nggak ketinggalan banget dengan materi gitu ya, lo bisa ulas lagi sih, jadi lo nonton rekamannya. Bener. Karena biasanya kan kalau kuliah online itu kan direkam kan kelas, di record. Iya, lo nonton ulang ketika lo lagi ngerasa segar, terus lo catat. Jadi lo meskipun lo kayak tadi tidur ataupun apapun itu, lo tuh nggak yang nggak yang ketinggalan informasi banget gitu, kayak tetap tahu apa yang lo pelajarin gitu. Jadi jangan jadi mahasiswa jangan ini banget lah, jangan malas-malas banget juga lah, gitu. Itu dari gue sih. Kalau gimana nih mau untuk closing kita? Kalau menurut gue gak mungkin banget seseorang yang kuliah online tuh gak merasa bosan, gak ngantuk, gak bosan, gak males tuh gak mungkin banget. Jadi kayak menurut gue even orang serajin apapun ya, kayak di kelas gue tuh ada yang rajin banget, pinter banget, tapi dia tetap kadang-kadang kayak malas gitu. Dan itu wajar banget buat malas segala macam. Tapi satu hal yang lo pasti dan harus lakuin itu, at least lo tanggung jawab aja gitu. Betul. Tanggung jawab sama tugas lo, tanggung jawab sama materi yang lo ketinggalan. Bener. Tanggung jawab sama misalkan ada kelompok lo, dan iya kan. Betul. Kadang-kadang orang-orang yang gak tanggung jawab tuh kayak dia tuh ada kayak tugas kuliah kelompok, dia tuh ya udah aja ngandelin teman gitu ya, karena online jadi gampang buat hilang. Bilang aja kayak sorry banget gue tiduran, sorry banget gue gini. lagi di luar lagi segala macam. Itu tuh nggak tanggung jawab gitu loh. Kalau misalkan lo emang malas buat join Zoom segala macam, itu sih tanggung jawab. Either lo kayak tadi kayak Vanya bilang, kayak lo nonton di kertas bisa catat ulang. Betul. Either lo nanya temen apa informasi yang lo ketinggalan, atau either lo ya nanya siapapun lah yang bisa lo tanya gitu. Dan ataupun lo bahkan bisa kayak tetap tanggung jawab sama tugas-tugas yang lo harus kerjain gitu. Walaupun tugas yang mungkin individu, walaupun either tugas individu ataupun kelompok, tuh tetap harus tanggung jawab. Bener. Gitu. Jangan yang secuek banget itulah intinya sebagai mahasiswa. Karena banyak banget loh menurut gue ya, selama online tuh banyak banget yang jadi free rider. Karena lebih gampang juga jadi free rider. Iya benar-benar, itu benar sih. Iya, lo tinggal nggak jawab aja tuh chat orang ya kan. Dan gue bener-bener ngerasain banget jadi orang yang di free riderin sama temen gue. Kayak gila kali, nih udah susah tugasnya, sekelompok cuma 3 orang, satunya hilang, itu udah bener-bener stres banget. Dan itu kan ngerugin orang kan. Jadi make sure kalau misalnya kalian malas ya lo ngerugin diri lo sendiri aja, jangan ngerugin orang lain. Betul, gitu. Jangan sampai jadi beban kelompok lah. Ini banyak banget kan permasalahan mahasiswa tuh punya beban kelompok gitu. Bener itu banget. Ingat, yang dirugin cuma bukan diri lo sendiri, tapi teman-teman lo yang lain gitu. Harus yang kerja lebih. Betul, itu ngeselin banget. Sumpah. Gue juga pernah ngerasain banget tuh masalah beban kelompok kayak gitu. Tapi ya memang balik lagi intinya kayak yang Maulin bilang, tanggung jawab. Harus punya tanggung jawab sih sebagai mahasiswa. Jadi mau lo kuliah online, kuliah offline, semuanya tuh punya tanggung jawabnya masing-masing ya. Nah bener banget. Jadi kayak make sure lo udah gede, lo udah kuliah gitu, tanggung jawab aja at least sama diri lo dan teman-teman lo, at least sama diri lo ya, dan gak ngerugin orang lain termasuk teman-teman lo. Gitu sih kalau dari gue. Bener sih ya, mungkin itulah ya intinya. Kalau misalnya mau merugikan diri sendiri ya terserah, tapi jangan sampai hidup lo tuh ngerugiin orang lain. Bener banget ya kan. Sama kayak misalnya masalah polusi hari ini gitu kan, ya jangan sampai lah kita memperparah keadaan polusi di Jakarta ini kan. Semoga semuanya bisa tetap stay safe, stay healthy, bisa sama-sama ngejaga lingkungan kita lah. Jangan, kalau bisa naik transportasi umum, pakai masker juga. Iya, minum vitamin. Gitu. Pokoknya selama polusi ini masih jadi merajalela, ya harus kita kuatin daya tahan tubuh kita, karena kayaknya kalau misalkan kita ya udahlah polusi ini kayak agak berat gitu loh buat kita nge-solve sendiri. Jadi kayak mendingan kita nguatin diri dulu sendiri aja gitu.
Ya itu mungkin yang teman-teman sobat Elcuk yang dari tadi udah nonton bisa menyerap hal-hal positifnya, hal-hal negatifnya jangan diambil ya. Iya. Mungkin kalau kalian nggak setuju kalau misalkan online itu boleh malas-malasan ya jangan gitu. Iya, jangan. Kalian boleh kok semangat banget gitu. Betul, sebenarnya gitu. balik lagi ke diri masing-masing sih itu semua. Dan gak kerasa kita udah ngobrol banyak ya hari ini. Sejam lebih kali ya. Dan gak kerasa juga kita udah nemenin Celups ini berapa episode ya? Kayak 20 episode ya. 20 episode kalau nggak salah. Yang diawalin sama aku sama Farel, Maulin sama Farel yang akhirnya dilanjut sama aku, Fanya sama Maulin. Tapi semoga tetap vibes-nya podcast Celups ini bisa temenin teman-teman mahasiswa semua yang mau tahu informasi-informasi seputar kuliah. Kita sudah menemani kalian sepanjang 20 episode lah ya. Gitu. Kita kayaknya sedih banget nih ya. Iya, kita karena mau pamit juga nih sama teman-teman sobat Elcuk. Kebetulan ini tuh jadi episode terakhir kita. Iya, last episode Celups, kita gitu. Semoga kita bisa menemenin kalian semua. Ya, one day lah ya kita ketemu lagi. Mungkin hal yang beda atau ngomongin tentang kampus juga boleh gitu. Betul, di lain waktu lah ya kita bisa bertemu lagi. Ya, itu sih buat teman-teman yang mungkin ketinggalan nonton kita, bisa nonton lewat YouTube-nya Elcuk Entertainment juga, bisa mampir ke situ terus lihat video podcast kita. Oke, kalau gitu kita harus pamit. Aku Fanya dan aku Maulin. Kita pamit. Bye-bye.